Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Yang jawab salam dimudahkan rezekinya. Balik dari sini nemu dompet. Ya maaf dari aku. Nah amin kan tadi kan. Kesetok kan. Pada nak komo ke yang balik dari sini nemu dompet, dompet duitnya buang dompet. Kalau ada yang minta dari jamaah kaki, jangan ngomong ya. Yang jawab salam didoa ke utang lunas kalau. Biasanya yang amin paling besar itu utangnya paling banyak. Tersinggung dari sini. Amalan percaya hanya ini yang. Yang jawab salam didoa ke segera menikah. Baca calon dari luar sana, aku amin besar ya. Aku takutnya bapak yang sebelah kanan ini ngamin ke. Tak pandang lagi bininya di depan. Woi, ustaz ini galak suuzon. Aku ngamin ke itu untuk anak aku. Aku bela insyaallah. Ya, cari-cari biar kaget bodohnya nambah lagi. Walaupun amplopnya sudah dapat di kantong, biasanya ada jelama baru kasih amplop. Ini tidak, lah duluan. Iya, kalau kayak ada susulan, kilo 30 menit cukup tak Bapak Ibu? Cukup. Acara habis kalau, baju jilbab lunas kalau. Aku takut ada yang tidak belum lunas. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa lan nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada suri tauladan kita, panglima pada pasir kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau 30 menit sanggup, kilo-kilo ku tambah 1 jam sanggup tak Bapak Ibu? Sanggup tak 1 jam? Sanggup. Oke. Kalau ku tambah 1 jam setengah? Sanggup. Oke, aku yang nak sanggup ayo lah. Iya, karena amplopnya sama baik. Oh, lagi-lagi amplop. Aku dah butuh amplopnya yang penting. Pinter itu. Untuk apa amplopnya besar kalau isinya? Kartu. Jadi yang penting itu isinya, bukan amplop. Ya. Jadi kalau kita ditanya, "Oh, Ustaz, berapa targetnya?" Tak pernah masak target. Dinjo bayo dah dinjo. Jingok lah. Tengok je lah. Allah dah ya. Tak boleh Ustaz ceramah tu harus ikhlas, tak boleh minta pamrih, tak boleh. Lebih tak boleh lagi, lebih parah lagi, lebih berdosa lagi ngundang Ustaz tak nunjuk apa? Siaplah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua Lapas kelas 1 Palembang, Bapak M. Pitra Jaya Saragih, SHMH, yang hari ini tidak baca berkutik sama sekali. Ya, biasanya baca berkutik karena ada didampingi oleh
wanita tercantik di hatinya. Sang bidadari, sang permaisuri yang kurang lebih berapa tahun Bapak menikah? 20 tahun membersamai beliau, baik suka maupun duka. Yaitu Ibu Lia Jaya Saragi selaku Ketua Dharma Wanita Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Palembang dan seluruh pejabat struktural Lapas kelas 1 Palembang serta JPT dan JPU. Aku tadi nanya apa dia lah JPT sama JFU tu. Rupanya jabatan fungsional tertentu sama jabatan fungsional umum. Aku tahunya JPU sama TPU tu Pak. Tempat pemakaman umum sama Siko lagi jaksa itu ya. TPU sama TPU. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadilah disendel minta tolong diceramai, tapi yang al-fakir miskin ini bukan nak menggurui. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sama-sama belajar ke depannya kakek mak mana cara menghadapi yang namanya bulan puasa. Kalau bahasa agamanya disebut dengan tarhib Ramadan. Ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Barang siapa yang bahagia, gembira, riang dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka dia akan masuk surga. Jangan agak-agak sini, cuma cukup cak itu beda, berpuasa lagi salah. Jadi memaknai hadis itu harus luas, tidak pendek. Tadi kalau diawali oleh Bapak Kalapas dengan pantun, aku juga nak berpantun kalau cak itu. Naik ketek nyusuri musi, singgah sebentar ngopi di Tujuh Ulu. Tahib Ramadan ayo kita sambut dengan suci. Puasa jangan cuma nahan lapar, tapi juga nahan emosi sama jempol WA. Yang kedua, beli songket di tangga buntung. Dah ada duit, nyicil dulu baik. Ramadan datang hati pun untung, dosa dicuci, pahala dilipat, insya Allah masuk surga. Amin. Dan yang terakhir, Pak, ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele, makannya pakai lemper. Makin cepat, makin bagus. Jangan bertele-tele karena perut sudah oh sudah ya, sudah makan. Alhamdulillah, aku juga tadi sudah makan. Ya, saking makan tadi piring terus siap kepenuhan. Woi, dan lah pendek, mekal pula, tinjuk ke banyak pula jatah makan tadi. Jadi pun makan selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang pertama tadi dikatakan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat itu wahai orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar orang-orang Islam. Seluruh ayat ini menyeluruh. Maka dibunyikan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau cuma ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti hanya individu manusia. Itu perlu kita kaji lagi. Jadi sudah jelas ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita beriman, insyaallah kita sudah muslim. Jangan muslimnya atau Islamnya Islam KTP. Ya, uang lebaran, melok lebaran, puasa 30 hari tidak. Ya, Jumat sholat, selepas itu maksiat kan. Tidak, itu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya ditulis kutiba
alaikumus siyam. Di situ ditulisnya diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Untuk siapa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi judul tema kita hari ini menyambut Ramadan itu, satu dengan iman, dua dengan ilmu, tiga dengan amal yang terbaik. Kita sikok-sikok dulu. Yang pertama dengan iman. Mana hadisnya? Man shoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai tambahkan di hadis Rasulullah yang lain, man qama ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan malam harinya dengan tarawih atau tahajud dengan ibadah-ibadah yang lain, maka janji Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. 1 tahun ada berapa hari Bapak Ibu? 360. Kalau orang sudah makan memang otaknya cerdas lah. Kalau belum makan mikir ya. 365. Kita kaji, benar tak dalam Islam? Puasa 30 hari, pahalanya kali ke-10. Berapa? Berapa Bapak Ibu? 300. Puasa Syawal ada berapa hari? 6. Kali ke-10 pahalanya berapa? 60. Sudah 360. Limonya mana Ustaz? Kita lihat. Ada 5 hari puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Yang pertama boleh. Yang kedua tak boleh. 2 Syawal nak puasa. Yang pertama bayar tak boleh. Masih sisa 4. Yang kedua 10 Zulhijjah atau pada saat Idul Adha. Lah 2. 3 lagi Tasyrik. Pinter. 11, 12 sama 13. Cukup. Karena diharamkan berarti kadek pahala kali ke-3 berarti 6. Cukuplah kalau dikalkulasikan sebanyak 365 hari. Subhanallah. Hebat Allah menghitung itu semua. Dengan janjinya seperti itu. Itu kalau didasari dengan iman. Apalagi ibu-ibu nih, bapak-bapak ya, yang punya suami. Ya, Bu. Bu. Acaranya Dhamma Wanita. Lah kenal sekarang sama kanan kiri depan belakang Bu. Alhamdulillah sudah kenal. Yang tadinya tidak pernah ketemu, alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Sekali-sekali kalau ke pasar Bu, ajak lakinya. Ya. Ngaku Ustaz, mangko tahu berapa harga cabai, berapa harga telur, berapa harga dah. Ada suami yang pelit Pak. Ya, gajinya besar, begitu nganjuk duit bulanan ke istri, pasar. Lauk nak lemak, daging ayam dan sebagainya. Nganjuknya itulah kalau ngasih di anak-anak muda, itulah bedanya uang yang sudah berkeluarga sama uang yang lagi pacaran. Kalau uang pacaran makan berdua di warung, siapa yang bayar Bapak Ibu? Yang lanang apa yang cewek? Yang lanang. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau laki bini yang makan di luar di warung-warung, yang bayar siapa Pak? Iya, duitnya dari duitnya dari laki. Itulah perbedaan. Maka indahnya sekali. Jangan disia-siakan wanita yang terhebat yang sudah mendampingi kita. Tapi ingat Bu, Anda tetap wanita kedua di hati
hati suamimu. Siapa wanita pertama di hati suamimu? Ibunya. Jadi kalau nak nganjuk gaji, nak sedekah ke sama wong tua, tak usah lagi nak izin sama istri. Mah, aku nak izin ni nak nganjuk mak bakku duit. Itu termasuk kategori suami-suami takut istri. Suami-suami takut ada di sini. Jangan sampai ada. Maka derajat wanita itu hebat, saking hebatnya dua surat tentang wanita. Surat apa satu? Maria. Yang kedua Anisa. Surat laki-laki. Hebat derajat wanita itu. Makanya saking hebat derajatnya, jangan sampai diluluhkan. Dijaga marwah. Kalau lagi berkawin, duduklah di rumah, sholat duha, doa ke Ya Allah, jauhkanlah laki aku dari pelakor. Betul bu? Saya hitungkan doanya. Ya Allah, mudahkanlah rezeki suamiku. Ya Allah, berilah kesehatan suami. Ya Allah, sampaikanlah dia sampai ke rumah dengan selamat. Inilah modal persiapan untuk kita yang namanya nak menjelang puasa. Iman. Tahu fungsi suami, tahu juga fungsi sebagai istri. Kalau ada hadis mengatakan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, kemudian amin. Amin sampai 3 kali amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mengamin ke 3 kali? Jangan terima puasanya istri yang durhaka sama suami. Ingat dulu suaminya, mana suaminya model-model Cak Fir'aun. Adik surga. Betul? Betul? Aku nanya sama ibu, jawab dengan jujur bu ya. Ciri keluarga itu ada 4 bu. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa bu? Nah, biasanya kalau sudah makan tuh pemikirannya mulai cerdas. Nabi Nuh alaihis salam. Mantap, hebat banget. Pengajiannya mantap. Lanjutkan bu. Nabi Nuh alaihissalam soleh, tapi istrinya durhaka beserta anaknya. Itu. Tapi kalau ibunya soleha, anaknya pasti juga soleh. Tapi kalau ayahnya soleh, belum tentu anaknya soleh dan soleh. Mana dalilnya? Nabi Nuh kurang soleh apa lagi? Tapi tidak bisa membawa anaknya dan istrinya ke dalam kapal bahtera, tenggelam di air bah. Kenapa? Kata Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anaknya. Bagus indahnya anak kita, itulah didikan istri kita. Maka kita mendidik istri kita, istri yang mewakili mendidik anak-anak kita. Kalau ditanya, Ustaz, aku pernah dengar ceramah Ustaz yang di sana katanya surganya istri itu di rumah baik, masak, nyuci, ngepel dan sebagainya. Betul. Tapi kalau istrinya misalnya pegawai juga, laki bini pegawai negeri galau, boleh tak kilo-kilo? Boleh minta izin suami. Kalau ada suami, berarti aku masih kagum lahir dan batin. Sudah berhenti, tidak ada. Minta izin ke Makassar, aku mengundurkan diri dari pegawai negeri. Padahal kalau kita tengok di luar sana, berduyun-duyun nggak ingin jadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
istrinya solehah, lakinya durhaka. Siapa bu? Biasa baik ngomong Firaun, jelas itu muka aku Firaun. Kalau aku mau gajuk balik langsung, biar Firaun. Kurang solehah apa lagi Firaun itu istrinya. Ya. Tapi suaminya na'udzubillah min. Sekarang yang ketiga, laki bini kate aku kata. Maaf Pak Siragi, Medan mungkin tak tahu kalau kate aku ini namanya apa. Kalau biasa bahasa Palembang lah. Kalau bahasa Indonesia itu agak mana gimana gitu ya. Apa agak ini itu Bapak Ibu ya. Bantu cari searching. Kate aku tuh, kate otak lah, ada otak. Apa yang tadi awal-awal aku tanya dulu? Naturalisasi lagi itu biasanya aku dengar siahaan, si Majuta, atau si Matupang. Si Matupang itu ada teman saya presenti si Matupang. Apa si Matupang? Siap malam tunggu panggilan. Kalau si Matupang, siahaan ini ternyata Medan. Makanya saya kepo dikit tadi. Dari Medan. Apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, siapa laki bini durhaka galau, kati adu galau, Abu Lahab. Pasnya nih ngomong lagi Abu Lahab tadi, yang dulu di tengah tadi. Abu Lahab kata, yang dia kata. Sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran surat surat Al-Lahab, jangan macam-macam. Surat Al-Masad. Ya, namanya baru tabat tiada adilahir. Aja kita ke surat Kulhu. Mana ada surat Kulhu? Namanya surat Al-Ikhlas. Ya. Yang terakhir, yang keempat, ciri keluarga. Laki bini soleh-soleha kalau siapa? Siapa bu? Yang keras? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Pertanyaan aku jujur. Jawab. Pilih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat? Yang keras bu? Dah dengar bu? Yang keempat. Yakin? Tidak berubah? Nabi Ibrahim bininya berapa? Nabi Muhammad bininya berapa? Secara tidak langsung Pak, sudah ada sinyal-sinyal diperbolehkan. Rusak karir aku kali ini, ngapa Ustaz ini mengizinkan poligami. Tak usah diundang lagi Ustaz ada asik untuk berdiskusi poligami. Itu bahasa di mulut Pak Ibu. Biasanya kalau bapak-bapak berkumpul ya, berjotek, ya beribadah, ya cak ketiaan. Begitu depan bininya, hati tak berhenti lagi, diam lagi. Ya, sehebat-hebatnya apa misalnya di sini, syuk, sama atasan, syuk. Begitu di rumah. Sudah lah, tak hebat, sama baik. Ngomong ibu saya kira, di rumah saya itu sama baik. Caknya baik, di suara keras mentegang, amat duduk tadi sama pasir lagi, kata dulu, lah. Ya, baca inilah siap. Kalau lagi lucu-lucu ini kakek kamu itu, apa ini lucu-lucu tadi? Iki, jangan lucunya, nanti dia ikut anggota simulator. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama iman. Imannya harus dijaga. Ya. Yang kedua, yaitu dengan yang namanya apa tadi? Amal. Amal kita harus diperbanyak. Biasanya ibu-ibu kalau habis subuh itu ada apa? Pengajian. Baca namanya tadarus, ditadabur ke baca terus Al-Quran itu. Tapi jangan hanya sekedar membaca. Kalau sudah membaca, tolong ditadabur, dipelajari. Maksudnya dipelajari apa?
Oh maknanya saya ini, oh maksudnya saya ini, oh kehendaknya saya ini. Nah, itu maksudnya diamalkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama ya puasa. Nah, ini banyak disalahgunakan Pak sama para jamaah. Kalau saya itu kita juga makan puasa, tidak usah puasa, karena pahalanya sama besar yang puasa. Jadi salah. Maksud dari ini baik, kita menyuruh makan orang yang sedang berpuasa saja mendapat pahala. Apalagi kalau kita puasa malah berlipat ganda insya Allah. Itu salah satu. Ya, sholat malam, sholat duha, apapun yang lagi bisa jauh pakai kaki nak sholat tobat, silakan. Jangan sampai dari tahun ke tahun dan kate kualitas dalam puasa kita. Itu salah satu ya. Apalagi ibu-ibu ini hebat Pak. Sahur nak bangun biasanya jam berapa Bu? Jam 4, ada jam 2, ada jam 3. Kita begitu dibangunin siapa loh, luar biasa. Coba kalau ini dewean yang punya, terkacau. Siapa nak masaknya, boleh cuma rebus di pakai telur. Sudah, jadi itu salah satu. Hebat wanita itu, saking hebatnya kulit kepalanya itu lebih tebal dari kulit kepala laki. Contoh, Bu. Hebatnya wanita ini kepala kulitnya itu tebal, saking tebalnya. Contoh, laki lagi ngetik, disenggol sama bininya, ya, izin nak pengajian. Ini ada benar Bu. Karena laki-laki itu mudah mau fokus orang. Otaknya itu lebih tipis, lapisan di sini lebih tipis. Panggilan kedua, ya, ibu izinnya nak pengajian. Tidak ada. Begitu teriak, "Hei, aku izin." Nah, langsung oleh itu. Anak kasar ini aku. Jadi ibu harus ngerti lebih lagi gitu. Ngapo lagi gitu tuh kalau dipanggil sekali 2 kali tidak nyaut. Memang otaknya itu kulit di sininya lebih tipis. Tapi sebaliknya kalau ibu-ibu ini mah luar biasa. Sekali pegawai baca 2, 3, 4 pegawai ini juga. Contoh, kaki kanan, ngepel. Kaki kiri nyapu. Tangan kiri masak. Ternyata tangan kanan balas WA. Selalu kawin. Itu saking hebatnya wanita. Laki-laki tidak baca. Begitu ditinggal meninggal oleh istrinya, mulai punang-punang kepalanya. Jangan caranya kawin lagi. Tapi kalau wanita begitu suaminya meninggal, tak kejar lagi nak kawin lagi. Jangan caranya nak besar ke anak. Betul Bu? Laku berlalu. Karena ini tadi acaranya Dharma Wanita. Biarlah bapak-bapak yang mawas sama aku. Yang penting ibu-ibu suka sama saya. Yang bahayanya itu kalau di kantor ngomong sama bini uang 5 jam, ngomong sama bini dewe di rumah 5 menit. Hati-hati. Hati-hati. Banyak kali lewat depan bini uang. Tetapi ngomong di depan bini dewe cuma 5 menit. Beres, cantik, pakai ungu, pakai putih, niatnya karena suami. Jangan lupa Pak transferannya, biar mangkolak ini kita glowing. Nah, ya. Sebab ada yang nanya kemarin jamaah sampai nelpon. Nah,
bini nelpon lagi nak angkat bini umum nelpon. Jadi kau yang cakap kau rumah samping, mi ada bini umum nelpon nak apa kau? Dah tahu ni aku makan cincin dulu. Ayo sudah, pulau stiker dulu. Ustaz, boleh tak kalau misalnya bini ni nak berais demi menyenangkan hati suami boleh. Oh, cantik glowing perawatan 1 juta, 2 juta. Kalau kalau dah sanggup dia cukuplah dikit-dikit polis-polis saya jadi alhamdulillah. Ingat niatnya nyeneng ke suami. Makanya innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu dinilai karena niatnya. Kalau niatnya jelek, pengen nyari laki lain, pengen nyari bini lain, nah itu sudah yang salah. Jadi yang kedua, yang pertama tadi iman, siap mental gitu, iman yang kuat, amal gitu banyak ke sedekah, dan kate gara-gara sedekah gitu ya tulis. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman, kemudian kita beramal, maka muncullah terakhir yaitu dengan ilmu. Kita harus tahu kalau di masjid ini kalau isi terawih biasanya WT-nya berapa? Binaan lapas berapa? WT-nya 3. Sekali salam atau 2 kali salam? Sekali salam. Ada masjid